Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Menurut sahabat Abdullah bin Umar, Nabi pernah bersabda, sabdanya, "Ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, orang Mekah yang pindah ke Madinah, sahabat Nabi." Sahabat-sahabat Nabi muhajirin ini disampaikan oleh Nabi ada khamsun. Khamsun idza btulitum bihinna, ada 5 yang merupakan ujian yang bakal kalian lewati. Wa a'udzu billahi an tudrakuhunna, saya sendiri mudah-mudahan tidak menemukan 5 perkara itu. Lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu. Tidak tampak apa al-fahisyah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha, sampai perbuatan fahisyah, perbuatan buruk itu dilakukan dengan terang-terangan, illa fasya fihim, kecuali akan menyebar fihim di tengah-tengah mereka at-ta'un, apa penyakit ta'un. Nabi menyampaikan ada 5 perkara. Mudah-mudahan saya tidak menemukan 5 perkara itu. Apabila nomor 1, apabila kemaksiatan sudah dilakukan dengan terang-terangan di muka umum, kemaksiatan dianggap biasa, maka konsekuensinya akan banyak wabah ta'un. Ta'un itu ya seperti COVID atau lebih dahsyat dari COVID. Wal auja, dan berbagai penyakit allati lam takum madat fi aslafihim. Bahkan akan timbul di tengah masyarakat itu penyakit-penyakit yang belum pernah timbul. Lebih dahsyat dari sebelum-sebelumnya. Lam takum madat fi aslafihim alladzina madaw. Itu nomor 1. Nomor 2, walam yang kusul mikyal, dan tidak mengurangi siapa mereka al-mikyal kepada timbangan, wal mizan, takaran dan timbangan. Karena dulu orang berbisnis itu ada yang menggunakan takaran, ada yang timbangan, sampai akan datang terjadi bisnis itu macam-macam. Takaran, timbangan, dan lain sebagainya modelnya. Illa ukhidhu bisinin. Kalau orang itu bisnis curang, maka Allah akan menurunkan teguran dengan paceklik. Paceklik itu bisa kemarau, bisa bentuknya berbagai hal. Wasyiddatil ma'unah. Barang-barang makanan itu tidak ada atau mahal atau nggak ada uangnya. Makanan ada tapi nggak ada uangnya. Atau orang bekerja di situ banyak diistirahatkan, dirumahkan atau diberhentikan sehingga orang ekonominya kocar-kacir. Ada penyakit COVID, lalu orang mau usaha dibatasi, bahkan disemprot dengan mobil kebakaran, lalu dagangannya diambil, peralatannya dirampas.
Bayangkan di saat musim penyakit, banyak orang dirumahkan, orang berusaha pun tidak boleh, dibatasi dan lain sebagainya. Lalu ada yang diambil dagangannya, ada yang barang-barangnya dirampas, dan lain sebagainya. Itu akibat terjadinya usaha dengan curang. Ya, tentu usaha dengan curang itu yang dimaksud imbas dari oknum penguasa atau oknum pejabat. Karena kalau usaha yang kecil itu kan tidak seberapa. Tapi kalau usaha yang besar itu sudah hutang kemana-mana ya. Akhirnya imbasnya harus pajak mahal, penyakit berdatangan, harga diri juga jatuh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kami ulangi, yang pertama itu kalau kemaksiatan sudah dianggap biasa dan dilakukan secara terbuka, dianggap biasa, maka akan melahirkan penyakit pandemi yang namanya taun atau penyakit-penyakit yang lebih dahsyat dari taun itu, yang belum pernah ada di zaman dahulu. Masya Allah, dulu aja udah mengerikan. Yang kedua, apabila orang berusaha tapi curang, ini akan melahirkan kemarau atau perekonomian kocar-kacir, atau barangnya tidak ada, atau barangnya mahal, atau ada barang tapi tidak bisa kebeli, atau tidak ada pekerjaan sehingga mempengaruhi terhadap ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Dan kalau sudah begitu bisa ditunggu waktu itu ya. Kita mudah-mudahan selamat. Wa jauris sultani alaihim. Akibat dari usaha yang curang, konsekuensinya akan menemukan pemimpin yang curang juga, berkhianat. Wa jauris sultani alaihim. Karena yang memilih pemimpin itu ya masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sudah curang, menghasilkan pemimpin yang curang, yang berkhianat, dan terus terjadilah siklus. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim. Ya, di pemilihan itu kan banyak kecurangan ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim. Tidak mencegah siapa mereka zakat amwalihim, kepada zakat harta-harta mereka, illa muni'u, kecuali dicegah juga siapa mereka al-qitra minas sama. Kalau orang sudah enggan untuk berbagi, apalagi itu seperti zakat, berat sekali untuk berbagi, maka Allah juga enggan juga membantu. Karena ketika diberi bantuan oleh Allah tidak dibagi. Malah kalau terus dibantu oleh Allah bisa mencelakakan dirinya dan orang lain. Oleh Allah ditahan juga rahmat, kasih sayang, nikmat dari langit, hujan, dan lain sebagainya. Ini pengertiannya macam-macam. Bisa panas, bisa geledek, bisa gempa, bisa walaulal bahaim. Kalau bukan karena hewan-hewan. Kalau bukan karena hewan-hewan, lam yumtiru, maka Allah tidak akan pernah menurunkan hujan. Untung masih ada burung, ayam, ikan, kucing. Sehingga Allah sayang kepada mereka, oleh Allah diturunkan hujan. Nah, manusia bisa sedikit mendapatkan bagian juga dari hujan itu. Walam yang kudu ahdallah, yang keempat. Setiap merusak siapa mereka, ahdallah, kepada janji Allah. Setiap mereka berkhianat kepada Allah, wa ahda rasulihi, dan berkhianat kepada Rasulullah, illa sallallahu alaihim, kecuali pasti
menguasakan Allah siapa Allah alaihim atas mereka orang yang berkhianat, orang Islam tapi berkhianat, aduan kepada musuh, sallatallahu alaihim adwa min ghairihim dari selain mereka. Jadi ketika kita mendapatkan pemimpin yang berkhianat, itu ulah kita sendiri dan itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi, bisa ujian, bisa azab, ya bisa pahala bagi orang yang memang waktu itu tidak memilihnya dan tetap sabar dan terus memberikan doa dan contoh yang baik bagi mereka. Ketika kita telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah memberi azab berbentuk Allah membuat musuh kita itu berkuasa. Penguasa yang sebenarnya sangat benci kepada kita, kepada umat Islam. Sehingga umat Islam dituduh intoleran, radikal, Islamofobia dia, dan anti kepada istilah-istilah Al-Quran seperti jihad, hijrah, syariah, khilafah, dan lain sebagainya. Khalifah. Fa'akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Kemudian musuh tadi oleh Allah dibuat berani kepada kita. Tadinya musuh itu tidak berani kepada kita, tapi karena kita telah berani berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka otomatis musuh merasa di atas angin dan dia punya modal dan berani kepada kita. Selama kita menjadi orang yang bisa menjaga diri tentang keislaman, keimanan kita, pakaian, ucapan, tatapan, segala macam, maka orang sungkan kepada kita. Tapi kita ketika sudah melepaskan baju keislaman kita, pembicaraan yang keislaman kita, segala macam, maka orang sudah tidak sungkan kepada kita. Akhirnya fa'khudhu maka mengambil siapa musuh ba'dha fi aidihim kepada kekuasaan-kekuasaan yang tadinya dikuasai oleh umat Islam wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah. Yang terakhir, apabila kita tidak menghukumi pemimpin-pemimpin a'immatuhum, oknum-oknum pejabat sudah menghindar dari hukum-hukum Allah bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah, lalu mereka memilih isi hukum yang kira-kira sesuai dengan keinginan mereka meskipun tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Maka konsekuensinya akan terjadi pertempuran sesama anak bangsa. Hadis Ibnu Majah nomor 4009. Ini dikutip dari Mausu'ah An-Nabulisi lil Ulum Al-Islamiyah Ayatullah fil Insan, halaman 240 sebelah kanan bawah sampai 241 di kiri atas. Karangan Dr. Muhammad Ratib An-Nabulisi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.